بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مسلمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, peliharalah kami hamba-hambamu ini daripada segala kerusakan dan keburukan-keburukan dunia. Engkau kurniakanlah kami kebaikan dan takwa dalam perjalanan kami. Amin. Dan juga amalan-amalan yang Engkau ridai. Amin. Ya Allah, kami bermohon agar Engkau dekatkan dan mempermudahkan perjalanan kami, dan kurniakanlah kami di sepanjang perjalanan itu keselamatan tubuh badan, agama dan harta benda. Sampaikanlah maksud kami untuk mengerjakan umrah dan mengunjungi makam Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Engkau lindungilah kami daripada segala berbahaya di dalam perjalanan kami dan perkara-perkara yang mendukacitakan. Jauhlah anak cucu dan sahabat handai kami. Janganlah Engkau lucukan nikmat-Mu ya Allah. Berilah kami kesihatan yang baik sepanjang kami berada di tanah suci-Mu, dan begitu juga kepada keluarga kami di tanah ini. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Kami sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah. Kami sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah. Kami sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah. Kami sambut panggilan-Mu dari negeri yang jauh dengan membawa dosa yang banyak dan amalan kami yang buruk selamanya. Oleh itu ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau terimalah kami dengan limpahan kemahapan-Mu dan ridha-Mu kami, dan masukkanlah kami semuanya ke dalam surga dan Jannatul Naim. Amin ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amin. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Engkau terimalah semua doa-doa permintaan kami. Engkau terimalah semua amal ibadah kami selama kami melakukan umrah dan kurniakanlah kepada kami dengan pahala umrah yang makbul. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Miles away, oceans apart, never in my sight, but always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger. A tear rolls down my eye. I'm thinking of the time the day will come, standing there before you, accept this heart of mine, standing in it all, making my dua, drinking blessings from your well.
The challenge of Safa and Marwa rekindles my iman. Oh, Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh, Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. I feel alive and I feel strong. I can feel Islam running through my veins. To see my Muslim brothers, the purpose all the same. Greeting one another, exalting what you name. Oh, I truly hope one day everyone will get the chance to be blessed with the greatest honor, being called to your noble house, spending it in all, making my dua, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and Marwa rekindles my iman. Oh, Allah, I am waiting for the call. Waiting for the day when I can be near the Kaaba wall. Oh, Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. لا شريك لك لبيك لبيك. Oh Allah, I am waiting for the call. Waiting for the day when I can be near the Kaaba walls. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak
والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan, tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد حسيب اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. Hadirin, semua rasa yang ada di hati kita itu terjadi dengan izin Allah. Suka, benci, syukur, kufur nikmat, dendam, sakit hati, rindu, itu Allah yang menanam. Karena hati ini dibulak-balik oleh Allah. Mengapa Allah menanamkan? Boleh jadi karena kita tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga hijab, tidak bisa menjaga sikap. Andai kata kita melakukan apa yang Allah larang, bisa jadi Allah tanamkan di hati kita, dan itu akan membuat kita bisa semakin terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad wa ali Muhammad ya muslimin sallu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa sahbihi Muhammad ya mu'minin sallu alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illahu al-malikul quddus
حياتنا الله أكبر الله أكبر يا مجيب أجب دعانا الله أكبر الله أكبر يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat ibu bapak kita renung, ibu bapak kita pegang mata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau masih mendengar apa yang kami mohon, maka pasti Engkau tahu apa kami harapkan untuk kedua ibu bapa kami. Ya Allah, bagi ibu bapa kami yang masih hidup, kami hanya memohon kepadamu, panjangkanlah umur taat mereka kepadamu ya Rabb. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan di dunia ini, kerana mereka sudah susah mengasuh dan membesarkan kami sejak lahir lagi. Jangan biarkan kami anaknya ini membuat hati mereka terluka. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, hilangkanlah kesusahan mereka, berikanlah mereka kesembuhan daripada segala sakit-sakit dan penyakit. Sesungguhnya tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Terimalah kebaikan-kebaikan ibu bapa kami. Hapuskanlah kesalahannya. Sejahterakanlah mereka dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Untuk ayah dan ibu kami yang sudah berada di alam kubur, yakni di alam barzakh, kami mohon kepadamu ya Allah, janganlah diseksa mereka ini ya Allah. Jangan dirasa mereka ini ya Allah. Jadikanlah kuburnya menjadi sebahagian daripada taman-taman surga-Mu. Luaskanlah kubur mereka ya Allah. Berikan haruman surga di alam kuburnya. Terimalah setiap amal baik sewaktu hidupnya, agar menjadi penolong dan pelindung di alam kuburnya ya Allah. Kami menjadi saksi ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang sangat luar biasa dalam hidup kami selama ini ya Rabb. Jikalau nanti Engkau benar-benar selamatkan kami, kami hanya ingin agar Engkau pertemukan kami semula dengan kedua orang tua kami di akhirat kelak. Kami rindu pada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana,
Jangan biarkan kami terpisah di akhirat kelak. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim. Selamatkanlah kedua orang tua kami daripada azab kubur. Selamatkanlah mereka daripada azab neraka-Mu. Kasihanilah mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ridailah kedua orang tua kami. Ridailah kedua orang tua kami ya Allah. Ridailah kedua orang tua kami. Masukkanlah mereka kedua-duanya di dalam golongan orang-orang yang beriman. Tempatkanlah mereka di surga-Mu. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah Sayyidina wa Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya ma'ani ma'nawiyah, Ya jasmaniyah, Ya rohaniyah, Ya nafsiyah, salabiyah. Jalal jamal kohar kamal. Allah isbat musbat, Allahu juhudana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Silahkan nanti bisa hubungi jalan-jalan. Taif ini ada banyak sekali, ramai sekali. Karena juga Taif ini tempat di mana ketika Rasulullah diusir oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Taif, ketika berdakwah kepada orang-orang Taif. Dan suasana di sana sejuk juga tuan sekalian. Yang Taif ini sejuk. Banyak sekali buah-buahan yang ada di sana. Biasanya beberapa kali sering sekali ke Taif cuma beberapa kali. Tapi kita sewa bus dan dua. Kita sewa bus berapa orang? Kita sewa bus. Jalan-jalan ke sana.
Alhamdulillah teman-teman sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki di kawasan Musdalifah, bisa ditengok sebelah kanan sebagai teman-teman sekalian. Banyak sekali pangkas di sini tidak ada kemah. Apa-apa kemah ini kalau kagak Malayu apa ya? Kemah. Tidak ada camp yang permanen dikasih. Nah, sebelah kanan kita, ya inilah yang dikenal dengan Masjid Masjidil Haram, kawan-kawan sekalian. Dan sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang sudah saya renovasi, sudah besar. Dekat sini Rasulullah melaksanakan sholat ya ketika haji wada, ya ataupun min Arafat, Fatullah dan Masjidil Haram. Kita bertolak daripada Arafah, maka berpikir langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Masjidil Haram. Masjid Masjidil Haram. Dan disunahkan uang-uang sekalian ketika jamaah haji berada di kawasan Musdalifah di sini, disunahkan untuk memilih batu-batu kecil. Disunahkan, ya. Disunahkan memilih batu kecil sebesar kacang Arab sebelah kiri. Sebelah kiri di bawah, sebelah kanan juga ada. Ya, ini memang sengaja ditaruh dekat sini ya untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah para jamaah ya, buat tidak mencari sana sini. Ya. Sebelah kanan juga ada. Jadi hukumnya disunahkan teman-teman sekalian. Dan disunahkan untuk memilih batu kecil. Dan ketika para jemaah haji berada di kawasan Musdalifah ini, kawan-kawan sekalian, dan tidak ada pekerjaan lain, aktivitas lain, kecuali dia beribadah, mengaji, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua di sini, semuanya berkumpul. Semuanya berkumpul di sini menjadi daulat manusia. Nah, lepas itu, ya, daripada Musdalifah di sini, lanjut ritual perjalanan hajinya mereka menuju ke Mina untuk melaksanakan rukun ya, tak boleh tengok celana dan jubah ya. Inilah yang dikenal dengan Mina. Tempat lompat itu sebelah kiri inilah tempat lompat atau umrah. Teman-teman sekalian, nah di sini kan tempatnya dari Asia, Malaysia punya, sini tempat kemah mereka. Nah dari sini jalan kaki ke sana, tempat jalan kaki. Makanya ketika melaksanakan ibadah haji ini sedikit dulu. Kenapa? Karena makanya surya. Ini mulai di sini, nanti di sini sampai 50 derajat Celcius. Ya, saya sendiri, ya, jujur saya sendiri ketika melaksanakan ibadah haji. Bulan lepas haji itu lepas haji, ya saya akan ajak. Saya hutang. Apa? Kata orang Indonesia itu hitam. Apa? Cakap adalah Melayu. Sama saja. Hitam juga ya. Nah sekarang tidak hitam, tapi kasih hitam ketika selesai melaksanakan ibadah haji. Sekarang tidak hitam. Tapi ketika melaksanakan haji itu gosong. Bisa dirasakan. Sekarang sudah masuk musim dingin, musim sejuk sekarang. Bulan musim haji ini musim panas, 50 derajat Celcius. Ya, ingatlah tragedi ya, kejadian 2015. Tragedi Mina 2015 yang banyak mengakibatkan
Ya, ada itu yang tragedi di Genpo Minang. Banyak sekali. Kenapa? Karena di situ situasinya bahwa saudara kondisinya itu sangat panas. Dan ketika itu beliau dibentuk semua jemaah nak masuk, dan tetapi pintu ditutup. Diiringi dengan kondisi yang panas, orang semuanya nak segera menyelesaikan ibadahnya. Bila kan berakhir, tiada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kami akan buat sedekah ikhlas kepada fakir-fakir. Hasil daripada ikhlasnya jemaah semua dikumpul, dan nanti kami akan agih-agihkanlah kepada yang memerlukan. InsyaAllah semuanya karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Fasaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Young generation and young generation and 45 minutes. Old age people. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ابن عبد الله محمد ابن عبد الله pesan tadi dua ini sekitar saya ابن عبد الله محمد ابن عبد الله oke lain ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Alhamdulillah, kami baru pulang dari Balai Jabal Jabal Global Travel bersama dengan Ustaz Zairi. Alhamdulillah, semua dimudahkan urusan kami. Suatu ketika Rasulullah ini dapat mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat mimpi Rasulullah ini berangkat menuju ke kota Makkah, berangkat dengan para sahabat semua pada waktu itu sambil membawa hewan-hewan kurban. Baru balik kan? Ketika Rasulullah ini setelah mendapatkan mimpi, berceritalah ya Rasulullah kepada para sahabat semua. Ternyata apa yang dirasakan Rasulullah ya para sahabat, ternyata Rasulullah ini punya rasa yang sama dengan kita. Dia sama-sama rindu ya. Para sahabat ini untuk menyampaikan rasa mereka atau isi hati mereka kepada Rasulullah ini malu. Ya, singkat cerita berangkatlah ya Rasulullah dengan sahabat ini berangkat dari kota Madinah ya dengan para sahabat semua sambil membawa hewan-hewan. Ada hewan yang hasil rampasan, ghanimah namanya. Ghanimah itu hasil rampasan perang, namanya ghanimah ya. Ada juga hasil dari ternak sendiri, ternak ya sama ya, itu ternak tuh sama ya. Yang hasil rampasan perang nih tuan-tuan atau ghanimah nih, tandanya ada di lehernya nih, ada tanda merah, ada tanda merah, kalung warna merah ya. Kalung ya di lehernya, di bagi tanda kasih tanda merah. Berangkatlah semua Rasulullah dengan para sahabat. Kita berangkat sebelum masuk ya di perbatasan tetap Indonesia apa Melayu sempadan lupa. Padahal kemarin sudah. Ini meskipun sering bawa Malaysia dan sekalian dan cepat hilang di bahasa bahasa Melayu ini. Jujur saya nih kemarin ya banyak
Saya punya kawan kerja dekat Malaysia. Saya tanya tuh bahasanya nih apa. Karena takut keliru, takut salah. Nah, jadi sampai di sempadan tuan sekalian, ya, pinggiran Mekah, Rasulullah dan para sahabat ini berhenti sekejap, berhenti. Kemudian sebelum Rasulullah ini melanjutkan perjalanan beliau, sebelum melanjutkan perjalanan mereka, Rasulullah ini bahwasanya mendengar berita, mendengar kabar bahwasanya Rasulullah ini ternyata tak boleh lagi masuk ke dalam kota Makkah, tidak boleh lagi masuk ke Makkah. Kemudian teman sekalian, Rasulullah ini memerintahkan sahabat beliau, ya, untuk bernegosiasi, ya, atau untuk meeting terlebih dahulu dengan penduduk Makkah. Mutus atau menyuruh sahabat yang bernama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini teman sekalian, ya, Sayyidina Umar ini orangnya tinggi, besar, ya, menurut riwayat, ya, menurut riwayat, menurut kitab, bukan menurut saya, karena saya juga sendiri belum melihat seperti apa aslinya. Ya, orangnya tinggi, besar, dan orangnya pemberani, bang-bang sekalian. Itu bang-bangnya sudah tahu ceritanya Sayyidina Umar. Ya, orangnya Sayyidina Umar ini selalu juara di dalam pertandingan atau di dalam kompetisi apa? Gulat apa? Gusti, wrestling. Benda silat tuh apa namanya? Gusti. Itulah namanya dah. Jadi juara ditahan. Selalu juara satu, selalu dapat juara satu menjadi pemenang. Bagaimana tanggapan dari Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, seandainya orang-orang Mekah ini tak boleh untuk kita masuk dalam kota Mekah lagi, ya, seandainya kami ini oleh orang-orang Mekah, kami ini tidak boleh masuk ke Mekah, saya akan tetes satu persatu leher mereka. Sayyidina Umar ini pemberani bukan sebenarnya. Kalau ditetes lehernya satu persatu oleh Sayyidina Umar, Masya Allah. Kalau dipotong, iya, mau dipotong lehernya oleh Sayyidina Umar. Kata Rasulullah bagaimana? Rasulullah cakap kepada Sayyidina Umar, sepertinya nih Sayyidina Umar itu bukan orang yang tepat untuk bermusyawarah, untuk meeting dengan penduduk Makkah. Nah, Sayyidina Umar ini diganti oleh Sayyidina Utsman bin Affan yang orangnya baik hati, orangnya lembah lembut, dan juga Sayyidina Umar ini punya orang dalam, punya orang dalam yang bisa membackup beliau untuk bisa masuk ke kota Makkah. Akhirnya Sayyidina Utsman ini puan-puan sekalian masuklah ke kota Makkah untuk bernegosiasi, untuk meeting musyawarah dengan orang-orang penduduk Makkah. Ditunggulah satu hari, ya, Sayyidina Utsman ini ditunggu oleh para sahabat satu hari tak datang. Ditunggu 2 hari tak datang lagi. Ditunggulah 3 hari tak datang lagi. Akhirnya puan-puan sekalian, setelah 3 hari datanglah berita, bukan Sayyidina Utsman, berita atau informasi, ya. Katanya, ya, Sayyidina Utsman ini menurut berita tersebut sudah wafat di dalam kota Makkah, sudah dibunuh oleh orang-orang Makkah. Kabarnya di kabar angin, berita buat, ya, bukan berita yang real, ya. Nah, setelah sahabat mendengar berita tersebut, ternyata semua sahabat berdiri, teman-teman sekalian, berdiri. Menurut riwayat, berdiri di bawah pohon, tahta syajarah, berdiri di bawah pohon. Disitulah para sahabat
ya, berbaiat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya Sayyidina Utsman ini memang benar-benar terbunuh di dalam kota Makkah, kami berjanji siap mati, ya, siap mati demi agama Allah, demi Rasulullah, berbaiat atau berjanji kepada Rasulullah dan sekalian. Masya Allah. Jadi, kawan-kawan sekalian, itulah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di daerah Hudaybiyah ini ada dua perjanjian antara Rasulullah dengan sahabat dan juga antara Rasulullah dengan kafir Quraisy. Nah, itulah yang pertama tadi, sahabat dengan Rasulullah sudah berbaiat, selesai. Nah, setelah berjanji semua, mengangkat pedangnya, berjanji siap mati, ya, siap mati berperang, siap sampai titik darah penghabisan, sampai terakhir, sampai kita memang benar-benar sungguh-sungguh membela agama Allah. Nah, setelah semuanya berbaiat, ternyata Sayyidina Utsman datang, dan sekalian. Datang. Nah, ternyata kabar ini adalah kabar palsu, kabar angin, kabar palsu, fitnah. Nah, disampaikanlah berita dan dibawa oleh malaikat dan dibawa oleh Sayyidina Utsman, ya, disampaikanlah berita, ya, ternyata orang-orang Islam ini tak boleh lagi masuk kota Makkah. Sekejap lagi Rasulullah ada utusan dari kota Makkah, ya, datang ke sini.
to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. When you're searching for the light and you see no hope inside, be sure and have no doubt He is always close to you. He's the one who knows you best. He knows what's in your heart. You'll find your peace at last if you just have faith in Him. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. My biggest wish is to see you one day. 'Cause I believe, I believe, I believe. Do you believe? Oh, do you believe? 'Cause I believe in a man who used to be so full of love and harmony. He fought for peace and liberty, and never would he hurt anything. He was a mercy for mankind, a teacher till the end of time. No creature could be compared with him, so full of light and blessings. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. God wills for me one day. 'Cause I believe, I believe, I believe. Do you believe? Oh, do you believe? If you lose your way, believe in a better day. Trials will come, but surely they will fade away. If you just believe what is missing, just open your heart And let His love flow through. I believe, 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 I believe.
malam ini adalah malam yang terakhir kita berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sudah beberapa hari kita berada di tanah suci, tawaf bersama, sa'i bersama, bercanda pun juga bersama, di mana kita sebelumnya kita yang mengenal. Alhamdulillah telah sampai ketika Mekah, sampai di airport Kuala Lumpur, kita saling mengenal satu sama lain, dan alhamdulillah sekarang kita menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Alhamdulillah. Mungkin meningkat waktu dan sekalian untuk kita bersama-sama memberikan doa terlebih dahulu. Selepas itu kita baca surah Yasin, diteruskan dengan pembacaan tahlil, dan terakhir insyaallah penutup yang disampaikan oleh Ustaz Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratina wa nabiyina wa syafiina wa habibina wa qurratu a'yunina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhi wa awliya Adam bin Zainab, Maryam binti Haji Hashim, Najalin bin Manggan, Harisan bin Najalin, Nayah binti Awang Yahya Haji Hashim bin Haji Jamal, Asmad bin Omar, Rafi'ah binti Abdullah, khususan ila Nuraini Hamzah, Sarah Haji Ahmad, Kamaluddin Abdullah, Said Sarbani Abdullah, Tani Sarbani Abdullah, Siama Ahmad, Kamsyah Amin, Fatimah Sulaiman, Nadim Moho Amin, Jumah Amin, Orang Hasanah, Asnan Osman Hamzah. Allahumma khudahum wa qadhul afih wa khususan ila para jemaah radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Allahumma khudahum khususan ila al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma khudahum wa rahmuhum wa afih wa qadhum. Allahumma ja'al qubrahum walidan min jabil jannah wa la taj'al qubrahum qubatan min qabtil naran. Allahumma sallimhum ala al-qabri wa min ahwal al-akhirah واجعله من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله. Aku cari bukan harta bertimbun-timbun untuk hidup kaya. Aku cari bukan uang berjuta-juta untuk hidup bergaya. Aku cari bukan kawan-kawan untuk hidup sekadar berpoya-poya.
cari mana dia Al-Ghazali. Aku cari mana dia Asy-Syafi'i. Kita bongkar rahasia kitab suci, cari pedoman. Kita bongkar rahasia sunnah Nabi, cari panduan. Aku hidup kerana dia Rabbi, dialah teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukan hati kami suami istri hingga akhir hayat kami, sebagaimana Engkau satukan kekasihmu Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah ini, yang telah menjadi saksi pertemuan mereka, yang menjadi saksi taubat mereka, dan menerima ampunan dari Ya Allah. Kembalikanlah dan bimbinglah kami berdua suami istri ke jalan yang Kau ridhai, jalan yang lurus dan jalan yang benar. Ya Allah, limpahkanlah kami berdua rahmat hidup dan rahmat kasih sayang-Mu Ya Allah, agar kami diberi kesabaran, sentiasa bersyukur, saling bertolak ansur, dan dilimpahkan nur keimanan-Mu, dan sentiasa mengingati-Mu Ya Allah. Bagi yang belum punya jodoh, Ya Allah, Engkau datangkanlah dan jodohkanlah mereka seorang calon suami atau istri yang beriman, hatinya yang dipenuhi kasih sayang, jujur dan sabar hidup bersama, seorang yang taat kepadanya, menghormati dan menyayangi ibu mertuanya, sebagaimana ia menyayangi ibu bapanya sendiri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah juga anak-anak zuriat kami ini menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang sentiasa mengingati, yang sentiasa menghormati dan menyayangi kami dengan dilimpahkan dengan akhlakul karimah. Begitulah juga kepada seluruh keturunan anak cucu cicit kami hingga akhir zaman. Allahumma inna nas'aluka kafaratan dhunubi sirrihi wa zuhrihi wa niyatan wa niyatan wa qalbi qalbi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول الغيب الغيب الآخر محمد عليم الغيب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Engkau masih mendengar apa yang kami mohon, maka pasti Engkau tahu apa yang kami harapkan untuk kedua ibu bapa kami. Ya Allah, bagi ibu bapa kami yang masih hidup, kami hanya memohon kepadamu, panjangkanlah umur taat mereka kepadamu ya Allah. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan di dunia ini, kerana mereka sudah susah mengasuh dan membesarkan kami sejak lahir lagi. Jangan biarkan kami anaknya ini membuat hati mereka terluka. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, hilangkanlah kesusahan mereka, berikanlah mereka kesembuhan daripada segala sakit-sakit dan penyakit. Sesungguhnya tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Terimalah kebaikan-kebaikan ibu bapa kami ya Allah, dan hapuskanlah kesalahan mereka ya Allah. Sejahterakanlah mereka dengan rahmat, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk ayah dan ibu kami yang sudah berada di alam kubur, yakni di alam barzakh, kami mohon kepadamu ya Allah, janganlah disiksa mereka ini ya Allah, jangan diazab mereka ini ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi sebagian daripada taman-taman syurgamu, dan luaskanlah kubur mereka ya Allah. Berikanlah haruman syurga di alam kuburnya. Terimalah setiap amal baik sewaktu hidupnya, agar menjadi penolong dan pelindung di alam kuburnya ya Allah. Kami menjadi saksi ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang sangat luar biasa dalam hidup kami selama ini ya Rabb. Jikalau nanti Engkau benar-benar selamatkan kami, kami hanya ingin agar Engkau pertemukan kami semula dengan kedua orang tua kami di akhirat kelak. Kami rindu pada orang tua kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah di akhirat kelak. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, selamatkanlah kedua orang tua kami daripada azab kubur. Selamatkanlah mereka juga daripada azab neraka-Mu. Kasihanilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ridailah kedua orang tua kami, ridailah kedua orang tua kami, ridailah kedua orang tua kami. Masukkanlah mereka kedua-duanya dalam golongan orang-orang yang beriman. Tempatkanlah mereka di surga-Mu ya Allah.
اللهم صل على محمد رسول الله سيدنا وجدنا محمد رسول الله يا معني معنوية يا جسمانية يا روحانية يا نفسي سلامية jalal jamal ku har kamal Allah isbat musbat Allah juhudana Muhammad Rasulullah Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah